ekspektasi kita itu berbeda ketika kita melawan tim-tim yang di atas kertas di bawah kita dan juga tim-tim yang di atas kertas di atas kita ataupun setara dengan kita. Itu pasti berbeda lah. Agak riskan lah kalau misalkan kita mengandalkan lolos sebagai runner up terbaik. Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bang Kasir. Di video kali ini kita akan membahas pertandingan antara Timnas U19 melawan Timnas Timur Leste U19 ya cuy. Dimana di pertandingan kali ini Timnas berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Akan tetapi sebelum kita bahas pertandingan lebih jauh atau peluang dari Timnas lolos ke semifinal, sebetulnya gue pengen tanya, menurut teman-teman semua, apakah permainan Timnas yang ditunjukkan sudah sesuai ekspektasi belum sih? Apakah permainan yang sudah ditunjukkan oleh para pemain sudah meyakinkan gak sih untuk lolos ke semifinal? Mengingat lawan-lawan yang akan dihadapi di semifinal ini tuh tergolong cukup kuat. Di grup B itu kan ada kemungkinan itu antara Thailand dan Malaysia yang bakal lolos sebagai juara grup. Dan untuk di grup A ya kalau bukan timnas kita ya timnas Vietnam. Dan di grup C ya bisa dipastikan sepertinya akan Australia tidak akan kesulitan untuk lolos ke semifinal ya. Nah, yang menarik di sini peluang kita lolos itu tuh mau tidak mau ya harus menang di pertandingan terakhir melawan Vietnam. Di mana ya Vietnam juga tampil sangat beringas cuy. Tampil sangat meyakinkan. Gue emang gak nonton pertandingan mereka, tapi dari skor yang dihasilkan, menang dengan skor 3-0 melawan Timur Leste. Ya walaupun sama dengan skor yang kita dapatkan ya melawan Timur Leste. Tapi mereka berhasil menggulung Myanmar dengan skor 5-0. Dan sekarang posisi kita itu di peringkat kedua dengan poin yang sama sebetulnya dengan Vietnam. Akan tetapi mereka unggul dari produktivitas gol, di mana mereka mengoleksi 8 gol dan kita baru mengoleksi 6 gol. Inilah yang membuat mereka berada di puncak klasemen untuk sementara. Karena kalau misalkan lolos sebagai runner up, itu tuh kita harus bersaing dengan tim-tim lain yang ada di grup lain. Antara kemungkinannya sih di grup B itu antara Thailand dengan Malaysia. Dimana kalau misalkan melihat dari Thailand dan Malaysia itu juga sangat produktif di grup mereka. Malaysia berhasil menang dengan skor 3-0 di pertandingan pertama mereka. Thailand lebih gila dengan skor 9-0. Malaysia menang dengan skor 3-0 melawan Singapura. Sementara Thailand berhasil menggulung Brunei itu dengan skor 9-0. Jadi ya kemungkinan yang akan lolos di semifinal antara Malaysia dan juga Thailand. Kalau misalkan ini kan mereka harus berhadapan juga ya di pertandingan terakhir. Pemenang di antara kedua tim kalau misalkan berhadapan nantinya ya itu yang berpeluang besar untuk lolos sebagai juara grup. Amit-amit nih kalau misalkan Thailand yang kalah lawan Malaysia dan kita pun kalah dari Vietnam, ya secara gol ini kita udah kalah cuy dari Thailand ini. Ya masih untung kalau misalkan Thailand yang menggulung Malaysia dan kita bisa menang lawan Vietnam. Ya kalau misalkan mau aman ya harus memenangkan pertandingan melawan Vietnam di pertandingan terakhir. Dan di grup C gue sih sudah memprediksi kayaknya Australia bakal lolos ke semifinal. Tentu melihat dari tim-tim yang akan lolos semifinal ini tuh tim-tim besar cuy. Nah pertanyaan gue tadi, seberapa yakin sih kita bisa memenangkan pertandingan selanjutnya yang pertama melawan Vietnam. Dan kalaupun misalkan kita lolos ke semifinal nantinya, menurut teman-teman sendiri ini peluang kita untuk menjuarai kompetisi ini tuh gimana gitu loh. Karena gue tuh sebetulnya punya ekspektasi besar cuy di tim ini. Mengingat ya tim ini itu beberapa pemain dari tim ini tuh yang bermain di Piala Dunia U17 yang dilatih oleh Coach Nova kemarin tuh. Makanya melihat pertandingan di pertandingan pertama dan juga pertandingan kedua
oke, kita bisa menang 3-0 di 2 pertandingan ini. Di pertandingan pertama itu walaupun kita bisa menang 3-0, jujur banyak banget PR-nya cuy. Banyak banget PR-nya yang entah itu dari kesalahan passing lah, entah itu dari terburu-buru lah. Jadinya kurang nyaman untuk dinonton, kurang enak untuk dinonton gitu loh. Ya, kita sih alhamdulillah mensyukuri kemenangan 3-0 ini dan memang pantas, memang harus kita dapatkan skor sebanyak-banyaknya untuk mengantisipasi kalau misalkan nantinya kita tidak juara grup, ya kita bisa berpeluang lolos dengan status runner up terbaik. Dan runner up terbaik itu hanya ada 1 tempat saja cuy. Jadi agak riskan juga kalau misalkan kita mengharapkan lolos sebagai runner up terbaik. Sementara ya di grup lain pun mereka itu juga unggul dengan skor yang cukup telak. Jadi agak riskan lah kalau misalkan kita mengandalkan lolos sebagai runner up terbaik. Nah, kalau misalkan ingin melihat pertandingan pertama dan juga pertandingan kedua, sebetulnya itu sudah ada peningkatan. Ya, umpan-umpan 1-2 dan permainan timnya itu sudah sedikit terlihat ketimbang di pertandingan pertama. Karena kalau misalkan di pertandingan pertama itu kita bisa menciptakan 2 gol itu dari kesalahan pemain lawan. Kalau misalkan di gol tadi, itu tuh murni emang karena kualitas dan juga hasil kerja sama pemain. Dan gue respect kepada Arkan Kakak yang bisa mencetak 2 gol di 2 pertandingan. Inilah hasil dari menit bermain yang didapatkan pemain yang bermain di kompetisi ya. Terlihat memang Arkan Kakak di 2 pertandingan ini cukup lumayan matang, dimana golnya itu emang dua-duanya berkelas sih menurutku ya. Dan di pertandingan tadi Coach Nova itu merotasi beberapa pemain lah sesuai dengan yang sudah diinformasikan setelah pertandingan. Ada sesi wawancara dan Coach Nova memang bilang di pertandingan selanjutnya itu akan ada rotasi karena memang di pertandingan sebelumnya itu Coach Nova lumayan kecewa lah dengan permainan yang ditampilkan anak asuhnya. Dan gue sebetulnya sepakat dan gue senang dengan respon Coach Nova. Artinya memang Coach Nova tahu kualitas pemainnya ini sebetulnya masih bisa menampilkan yang lebih dari yang ditampilkan kemarin cuy. Dan di pertandingan tadi sebetulnya ya walaupun masih agak kurang greget lah, tapi overall kita bersyukur lah. Kita apresiasi kemenangan 3-0 ini. Akan tetapi itu sebetulnya belum cukup mengentertain lah dari segi permainan cuy. Jujur ini bukan karena gue tidak suka dengan timnas U19 yang sekarang, akan tetapi justru sebaliknya. Dan perbaikan yang signifikan sih menurutku di pertandingan ini yaitu minimnya kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemain bertahan ya. Di pertandingan sebelumnya itu ada beberapa kali kesalahan passing yang di pertandingan ini sudah minim lah. Karena memang dari Timur Leste ini sebetulnya kurang ya. Makanya minim juga kesalahan yang dibuat oleh pemain bertahan. Untuk di pertandingan selanjutnya gue harap sih kita bisa memenangkan pertandingan. Kalaupun misalkan memang belum meyakinkan dari segi permainan, it's okay lah. Karena memang lawannya itu ya kita tahu lah kualitas Vietnam seperti apa. Bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka bisa menciptakan gol. Makanya ya kemenangan jauh lebih penting ketimbang bermain cantik ya. Kalau misalkan lawannya memang kita tahu punya kualitas. Yang bikin kecewa sebetulnya ya di 2 pertandingan ini. Karena di atas kertas 2 tim ini tuh bisa kita kalahkan dengan mudah. Akan tetapi melihat dari permainannya ya mungkin karena itu tadi ekspektasi gue terhadap tim ini tuh sebetulnya besar, jauh lebih besar dengan apa yang ditampilkan oleh tim ini sekarang ya. Dan gue harap di pertandingan selanjutnya kita bisa menang walaupun tidak bermain dengan baik. Karena sebetulnya ya cuy, kalau menurutku secara pribadi, kalau kita melawan tim-tim yang di atas kertas harusnya kita menangkan pertandingan, ekspektasi gua terhadap kemenangan itu tuh kita bisa bermain cantik. Beda kasus kalau misalkan memang kita menang dari tim yang secara kualitas memang setara dengan kita atau jauh atau di atas kita, tapi kita bisa menang walaupun dengan cara buruk di pertandingan itu.
itu penerimaan kita itu juga berbeda gitu loh. Maksud gue seperti ini, secara kualitas atau secara di atas kertas, Timur Leste dan Myanmar itu tuh harusnya di bawah kita ya. Harusnya kita bisa memenangkan pertandingan ini tuh dengan cantik, dengan permainan indah, mainan yang bisa kita nikmati lah. Nah, beda kasus kalau misalkan kita melawan tim-tim seperti Thailand, seperti Vietnam, Malaysia, ataupun Australia. Ya kita imbang pun, kita menang dengan bermain buruk pun ya it's okay. Karena memang lawannya itu berat, lawannya itu kuat, lawannya itu kita tahu di atas, lawannya itu tuh ya setara ataupun di atas kita. Itu tuh ya menerimanya pun pasti berbeda lah. Ekspektasi kita itu berbeda ketika kita melawan tim-tim yang di atas kertas di bawah kita dan juga tim-tim yang di atas kertas di atas kita ataupun setara dengan kita, itu pasti berbeda lah. Nah itu maksud gue. Ya semoga teman-teman bisa memahami apa yang gue maksud dari permainan di 2 pertandingan pertama U19 ini. Belum, atau secara pribadi gue menilai belum maksimal lah. Maksud gue tim ini tuh masih punya permainan yang belum keluar lah sepenuhnya, belum all out lah menurutku. Karena ya di atas kertas 2 tim ini tuh memang bisa kita kalahkan. Memang bisa kita unggul dengan skor yang lebih besar sebetulnya. Akan tetapi ya walaupun pada akhirnya kita bersyukur dengan kemenangan yang didapatkan dengan skor 3-0 di 2 pertandingan awal ya. Ya tentu ya apa yang gue bilang ini tentu bisa mengundang perdebatan sih sebetulnya ya. Karena memang ada kalanya kita itu butuh kemenangan tanpa bermain cantik. Ada kalanya kita memang butuh kemenangan dengan permainan yang menyenangkan untuk ditonton gitu loh. Tergantung menurutku ya, tergantung lawannya seperti apa. Tergantung lawannya itu ya di atas kertas itu berada di bawah kita, setara dengan kita, ataupun berada di atas kita. Itu aja sih untuk video kali ini ya coy. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.